Salam, selamat pagi peserta pemirsa YouTube channel Kemenak Kota Surakarta. Berjumpa lagi dengan kami di Ruang Teduh Agama Kristen. Baik, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang saya beri judul Seorang Pun Tidak, yang saya ambil dari Yohanes 5 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Beginilah firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari sini. Kita tahu bahwa ada 3 hari raya yang diperingati oleh bangsa Yahudi, yaitu pada Paskah, Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun. Yang intinya semua orang laki-laki bangsa Yahudi ketika hari raya itu pasti datang ke Yerusalem. Nah, di kolam Betesda itu ketika mereka sedang berkumpul, Yesus datang ke kolam Betesda. Hatinya tertuju kepada seseorang yang sakit, yang sudah 38 tahun lamanya, yang mungkin secara manusiawi sudah putus asa, karena selama itu tidak ada seorang pun yang peduli kepadanya, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, bahkan orang itu diabaikan oleh orang-orang di sekelilingnya yang ada di kolam itu. Kita tahu bahwa ketika orang datang ke kolam Betesda itu, mereka menginginkan mukjizat, terlebih lagi kepada mereka yang sedang sakit, seperti yang 38 sakit ini, 38 tahun sakit ini, mereka semuanya menginginkan kesembuhan, mukjizat terjadi di tempat itu. Nah, dari kisah ini, kalau kita tarik di dalam kehidupan masa kini, berapa banyak di antara kita yang mengalami pergumulan tentang sakit penyakit, atau mungkin juga pergumulan yang lain yang sudah lama sekali mungkin sakit itu tidak sembuh, dan pergumulan itu belum menemukan solusi ataupun jalan keluar. Mungkin secara manusiawi kita akan putus asa seperti orang yang sudah sakit selama 38 tahun itu. Karena apa? Seolah-olah tidak ada yang peduli, seolah-olah tidak ada yang tahu, bahkan seolah-olah tidak ada yang mau tahu. Jadi mungkin waktu itu dianggap gelandangan atau dianggap pengemis, seperti itu ya. Tetapi dari firman ini dikatakan bahwa hati Yesus tertuju kepada orang yang sakit itu. Nah, kalau kita tarik di aplikasi kehidupan saat ini, kalau kita sudah merasa putus asa dengan kondisi sakit kita atau dengan pergumulan kita, kita harus ingat bahwa masih ada Tuhan Yesus yang memperhatikan setiap kehidupan kita, baik itu sakit penyakit ataupun pergumulan kita. Masih ada pengharapan di dalam Tuhan, masih ada mukjizat kesembuhan di dalam Tuhan. Maka dari itu, jika keadaan kita buruk hari ini, Tuhan berkata, "Bangkitlah, mukjizat masih ada. Bangunlah." Kalau bahasa orang Jawa, jangan ngelemprek, tetapi berkaryalah. Yang bisa kau lakukan, lakukanlah. Selanjutnya bagian Tuhan. Saya ajak kita semua untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan, karena mukjizat masih ada hari ini untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.